Selamat datang di New Perspective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan membahas tentang tantangan pendidikan di Indonesia. Kita tahu bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek yang paling penting di dalam kehidupan kita, ya termasuk di dalam bernegara, karena salah satu indikator kemajuan berbangsa dan bernegara itu adalah majunya sebuah lembaga pendidikan. Akan tetapi bahwa bicara pendidikan ini sangat kompleks, karena di sana terlibat ada guru, ada siswa, ada orang tua anak didik, kemudian ada lingkungan, ada teknologi. Nah, bagaimana kemudian peran-peran eksternal ini dan juga peran internal, ya, para agen pendidikan bisa berkolaborasi, bisa menciptakan ruang-ruang pendidikan, ya, ruang-ruang pembelajaran yang kondusif dan bersinergis begitu. Karena kita tahu sekarang banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi baik di dalam proses pembelajaran maupun di dalam pengadaan fasilitas pendidikan, ya, baik itu berupa guru, kemudian pembangunannya, ya, bangunan sekolahnya. Ini yang menurut saya menjadi persoalan besar, ya. Belum lagi kita bicara hal-hal lain, kita akan coba bahas dalam slide selanjutnya. Oke, di sini kita akan berbicara tentang akses pendidikan. Ya, kita tahu bahwa akses pendidikan kita di Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau, baik itu pulau-pulau besar maupun pulau kecil. Nah, ini yang kemudian menimbulkan ketidakmerataan begitu. Misalkan di daerah Kalimantan, ya, kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah yang ada di Jawa ataupun di ibu kota misalkan, ini tentu akses terhadap pendidikan sangat jauh. Pertama mungkin kita bicara tentang lokasi, ya. Jadi lokasi lembaga pendidikan, kalau kita perhatikan banyak sekali sekolah-sekolah yang kadang-kadang anak-anak didik kita harus berjalan kaki begitu, sampai mereka berjalan kaki 5 kilo, ya. Nah, ini tentunya menjadi PR bagi pemerintah kita, bagaimana menyediakan lembaga pendidikan yang lebih dekat, ya, yang bisa terjangkau dengan mudah oleh anak-anak kita. Bahkan kalau kita lihat di TV-TV, ada beberapa lembaga pendidikan yang anak didik kita harus berjuang ke sana begitu. Dia harus melewati jembatan yang rusak, dia harus naik perahu begitu. Nah, ini bagaimana kemudian pemerintah sendiri bisa memberikan problem solving terhadap kondisi yang ada di lapangan. Nah, itu pertama bicara lokasi. Nah, kemudian yang kedua kita bicara tentang guru, ya. Kita tahu bahwa setiap lembaga pendidikan yang ada di berbagai daerah tidak semua memiliki guru-guru yang hebat, guru-guru yang berkualitas. Nah, sementara tuntutan anak-anak didik kita, dia harus bisa meraih, ya, apa yang ditargetkan dalam kurikulum nasional. Nah, ini saya kira pemerintah perlu melakukan terobosan-terobosan supaya guru-guru itu bisa disebar begitu. Dulu Pak Anies Baswedan, ya, mantan Menteri Pendidikan yang sekarang Gubernur DKI, beliau pernah mendirikan gerakan Indonesia Mengajar. Jadi kalau kita lihat sejarahnya Anies Baswedan, beliau mencoba mengatasi krisis yang terjadi di Indonesia
khususnya krisis tenaga pengajar ya, dan infrastruktur yang sangat tidak nyaman untuk dilakukan proses pembelajaran. Nah, di sini kemudian Anies mencoba menawarkan anak-anak muda ya di Indonesia untuk ikut program ini yang disebut dengan Gerakan Indonesia Mengajar. Nah, apa yang terjadi kalau kita lihat gerakan Anies Baswedan sangat berhasil ya untuk artinya ini memiliki dampak besar, efek yang bagus terhadap munculnya semangat dan juga kualitas baru terhadap anak-anak didik kita. Jadi kata Anies, ini bukan persoalan uang, tetapi bagaimana anak-anak muda Indonesia yang punya kapasitas, yang punya pengetahuan itu bisa mengajar ke berbagai daerah di pelosok-pelosok yang tentunya nanti akan menjadi kebanggaan buat dirinya begitu, bahwa saya pernah mengajar. Nah, saya kira ini sangat challenging ya, bahwa tidak semua orang, tidak semua guru punya orientasi ekonomi, apalagi anak-anak muda yang memiliki semangat baru begitu, bagaimana kemudian mentransfer pengetahuan kepada anak-anak didik yang lain. Oke, tadi kita bicara tentang tenaga kependidikan ya, yang menjadi salah satu persoalan besar yang dihadapi oleh masyarakat akademik ya, masyarakat pendidik di Indonesia. Kemudian selanjutnya tantangan yang lain adalah tantangan teknologi ya. Jadi kita tahu bahwa tidak semua anak-anak memiliki akses terhadap teknologi di lingkungannya. Apalagi misalkan ya, kalau kita perhatikan sekolah-sekolah di kampung ini yang negeri ya, yang negeri mereka tidak ada fasilitas komputer ya, kemudian mereka tidak punya laboratorium misalkan. Ini tentunya sangat sangat memprihatinkan terhadap kondisi anak-anak kita ketika mereka harus beradaptasi dengan teknologi baru ketika mereka masuk di jenjang yang lebih tinggi. Nah, ini saya kira salah satu juga yang perlu diperhatikan oleh pemerintah kita. Nah, kemudian selanjutnya kita bicara tentang gap ya, gap pendidikan yang begitu jauh antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Nah, ini fenomena yang menarik. Kalau misalkan kita bandingkan antara Indonesia dengan negara-negara maju yang lain, termasuk di USA, kemudian di Eropa ya, Jerman, Inggris, Prancis, kemudian ya negara-negara Eropa yang kita kenal sangat maju pendidikannya, justru sekolah-sekolah swasta itu menjadi tempat favorit untuk menyekolahkan anak. Kenapa? Karena kurikulumnya bisa berkembang dengan sesuai dengan yang diinginkan oleh pengelola sekolah. Fasilitasnya juga lux ya. Jadi di sana orang sekolah negeri itu dianggap ya kelas nomor 2 begitu. Jadi pilihan pertamanya adalah sekolah swasta. Nah, yang menarik di Indonesia, dinamika yang berkembang justru di Indonesia, sekolah swasta ini sangat jauh dari kualitas yang ada atau yang dimiliki oleh sekolah-sekolah negeri begitu. Begitu juga dengan fasilitas yang mereka miliki, guru yang berkualitas. Nah, ini yang kemudian membuat sekolah swasta, kalau bahasa agamanya mungkin la yamutu wa la yahya, tidak bermutu dan tidak berdaya begitu. Jadi banyak sekolah-sekolah swasta yang gulung tikar. Oke, ini sebagian, tetapi saya melihat ada beberapa sekolah swasta yang yang mulai bisa bersaing, bisa berkompetisi dengan sekolah-sekolah yang lain dan mereka menjadi favorit. Nah, yang menarik bahwa kalau sekolah-sekolah swasta di luar negeri ketika dia menjadi favorit dan biayanya sangat mahal ya. Cuman kalau orang keluar dari sana ya dia akan diterima di kampus-kampus hebat ya di luar begitu. Nah, berbeda dengan kondisi kita di Indonesia ini, bahwa sekolah-sekolah swasta ya bukan hanya menjadi nomor 2, bisa juga menjadi pilihan terakhir begitu. Apalagi bicara tentang pesantren misalkan ya. Beberapa pesantren, bahkan sebagian besar pesantren
ya tidak punya kualitas yang baik ya dibanding dengan sekolah-sekolah negeri. Nah, ini apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Saya kira karena pendidikan kita mengamanatkan ya tanggung jawab pemerintah. Nah, pemerintah seharusnya memberikan fasilitas yang memadai juga ya dan perhatian kepada sekolah swasta. Nah, ini saya kira yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Jadi tidak menganaktirikan antara swasta dan negeri. Oke, kita lanjut. Kemudian ada beberapa sekolah favorit yang masih didominasi oleh keluarga kaya. Ya, saya kira ini menjadi fenomena global ya, di mana-mana bahwa sekolah-sekolah favorit itu ya baik yang swasta maupun negeri itu selalu didominasi oleh orang-orang yang punya harta begitu. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita yang kurang mampu? Ya, walaupun pemerintah sudah membuat sistem zonasi ya, supaya anak-anak atau lembaga pendidikan juga bisa naik grade-nya begitu. Jadi sistem zonasi ini tidak boleh orang yang di luar domisili sekolah di sana. Ya, saya kira ini terobosan yang cukup bagus walaupun di awal-awal banyak ditentang oleh para orang tua karena mereka harus stres ingin menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang favorit di kota begitu. Nah, bagaimana dengan sekolah-sekolah negeri yang ada di desa ya atau sekolah swasta? Nah, jadi pemerintah membuat terobosan yang disebut dengan sistem zonasi di mana setiap orang harus sekolah di lingkungannya begitu. Ya, di satu sisi sistem zonasi ini bisa mengangkat grade lembaga pendidikan. Misalkan begini, kalau ada anak-anak yang pintar di lingkungan sekolah itu, kenapa harus mereka mencari sekolah lain? Ya, jadi dia harus masuk di sekolah yang di dekatnya. Jadi nah ini pemerintah juga perlu mendistribusikan ya guru-guru yang hebat begitu, tidak numpuk di satu sekolah, tetapi bisa disebar ke sekolah-sekolah yang lain. Sehingga baik anak didik merasa nyaman punya sekolah yang favorit. Di sisi lain sekolah yang dulunya mungkin bukan favorit juga bisa menaikkan grade-nya. Ya, selain guru ya, pemerintah ya, tentunya juga perlu melengkapi fasilitas-fasilitas yang ada. Oke, saya kira itu pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya. Thank you for attention and for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.